sedikit pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, itu sudah mengirim tadi lewat WA, dan pertanyaannya menarik-menarik, membuat saya membaca lagi buku-buku kedokteran saya yang sudah lama saya simpan, udah berdebu, jadi saya baca lagi ulang semuanya. Oke. Karena ini saya menggunakan tab, nanti posisinya agak turun gitu, jadi saya izin untuk mematikan kamera. Nanti saya akan lagi menyalakan kamera saat mulai sesi diskusi. Oke. Oke, terlihat ya screen saya ya? Apakah sudah terlihat screen-nya? Iya, terlihat, Dok. Oke, siap. Oke, jadi untuk hari ini, yang akan topik bahasan utama kita adalah mengenai faal dari sistem pencernaan. Kalau dalam bahasa kedokteran, faal itu artinya adalah kerja normalnya, kerja normal. Dan kemudian setelah kita sudah memahami tentang kerja normalnya, baru kita akan ke penyakit-penyakit yang umum menyerang sistem pencernaan tersebut. Oke, saya Kak Danya. Nanti saya nggak enak sebenarnya kalau dipanggil Dok, karena saya masih junior sekali dibanding yang lain, masih kecil sekali. Jadi cukup mungkin dipanggil Danya saja juga nggak apa-apa. Atau sister juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kita mulai ya. Jadi pada dasarnya, untuk sistem pencernaan itu, fungsi utama adalah memberi tubuh persediaan air, elektrolit, vitamin, dan juga zat makanan. Nah, untuk mencapai semua kebutuhan inilah, dibutuhkan fungsi dari sistem pencernaan itu sebagai gerakan untuk membawa makanan dari mulut, atau kita sebut mastikasi, proses mengunyah. Kemudian setelah sudah masuk mulut, dia akan mulai tuh stimulasi untuk keluarnya sekresi getah-getah. Mungkin kerasa ya kalau misalnya kita sedang mengunyah makanan, itu akan keluar air liur sendirinya. Kemudian setelah lanjut, dia akan turun menuju ke esofagus, menuju ke lambung, ke usus halus, akan terjadi di sana absorpsi dari nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh tersebut. Nah, setelah sudah selesai diabsorb, ini sudah selesai diambil, itu akan disirkulasikan ke seluruh tubuh. Nah, fakta menariknya bahwa ternyata pencernaan kita itu mengambil sekitar 25 sampai dengan 30% dari sirkulasi tubuh. Artinya energi yang diberikan oleh tubuh untuk pencernaan itu besar sekali. Gitu. Nah, tapi selain fungsinya sebagai makanan, ternyata sistem pencernaan punya, ini memang termasuk ilmu baru juga, punya fungsinya sebagai saraf dan juga pengaturan hormon. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Maksudnya apa? Apakah sistem pencernaan ini punya otaknya sendiri apa gimana? Karena tadi juga ada yang menanyakan apakah benar bahwa usus atau pencernaan itu adalah otak kedua. Jawabannya adalah benar. Tapi maksudnya gimana? Kita akan bahas nanti di belakang. Nah, di sini. Jadi, tubuh itu memiliki sistem saraf. Nah, seluruh tubuh itu dipersarafi oleh yang asal-muasalnya dari otak. Otak mengeluarkan banyak sekali saluran-saluran sarafnya yang akan mempersarafi organ-organ yang ada di seluruh tubuh. Nah, tapi menariknya, kalau untuk pencernaan, sistem pencernaan sendiri, selain mendapatkan stimulasi dari otak ini, dia memiliki sistem sarafnya sendiri. Jadi punya semacam kayak otaknya sendiri gitu, yang kita sebut sebagai sistem saraf enterik. Nah, di sana itu terdapat dibagi dua. Yang pertama ada plexus mesentericus, fungsinya adalah untuk pergerakannya dari usus. Yang kedua ada plexus Meissner. Nah, fungsinya itu adalah untuk sekresi getah, ludah, mukus, pokoknya apapun untuk membantu proses pencernaan tersebut. Dan juga menstimulasi untuk aliran darah, entah aliran darahnya diperkecil atau diperbanyak ke usus. Misal, kalau misalnya kita sedang mengkonsumsi suatu makanan, dia akan aliran darahnya nanti akan tambah deras. Jadi dibuka itu semua saluran-saluran darah, dibuka agar dia perginya semua ke pencernaan. Jadi mungkin ada yang di sini dari brother dan sister merasa kalau misalnya saya lagi makan, kok saya malas bergerak ya, kok saya rasanya ngantuk ya, pengennya duduk aja.
Itu benar, karena itu adalah kerja dari tubuh kita untuk memfokuskan energi itu digunakan untuk mencerna. Seperti itu. Jadi, misalnya nih, ada terputus ya misalnya dari otak, saraf dari otak ini terputus ke pencernaan. Dia akan tetap bisa gerak. Tetap usus-usus kita tuh akan tetap bergerak untuk mencerna karena udah punya sistem sarafnya itu sendiri. Begitu. Dan selain itu pun ada tambahan lainnya. Teman-teman kita yang ada di dalam usus dan dalam pencernaan ini yang kita sebut mikrobiota. Nah, nanti penjelasannya akan lebih lanjut di belakang. Kita lanjut dulu. Nah, makanan perjalanan utamanya adalah dari rongga mulut. Kira-kira mungkin ada yang mau saya mau bertanya dulu deh kepada brother sister semua. Kira-kira kalau kita itu keluar ludah, itu cuman pas makanan bener-bener ada di rongga mulut, atau ngelihat makanan aja, atau mikirin makanan aja udah bawaannya ngiler? Mungkin ada yang boleh jawab di kolom chat box, nanti saya cek ya di chat box ya setelah ini. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau pas ada makanan dalam rongga mulut aja, atau ngelihat dan memikirkan tentang makanan aja udah bawaannya bisa ngiler? Tuh, ini saya baca ya di akhir ya. Nah, di sini rongga mulut ini begitu adanya makanan yang masuk atau kita sebut sebagai bolus, fungsinya di rongga mulut adalah untuk memecah makanan menjadi partikel-partikel yang dapat ditelan. Kenapa sih di sini penting kita harus mengunyah makanan selembut mungkin? Karena kalau misalnya kita tidak mencerna dengan lembut, itu dapat merusak mukosa dinding dalamnya dari saluran pencernaan nantinya. Dan kemudian, terutama bagi brother dan sister juga yang di sini, dietnya saya yakini kebanyakan dari sini adalah vegetarian. Vegetarian itu kan terdiri banyak dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, khususnya untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, mereka itu memiliki membran sel yang tidak bisa dipecah oleh usus. Jadi, memang harus dipecahnya itu di mulut. Nah, makanya kalau misalnya memang makannya sayur atau buah-buahan, itu penting sekali untuk mengunyah sampai partikelnya itu halus di sana. Dan kenapa mengunyah itu juga penting, adalah untuk memperluas permukaan untuk proses pencernaan. Maksudnya gimana? Jadi anggaplah kita makan sebuah onde-onde gitu misalnya ya, kayak yang makanan yang bentuknya bulat gitu. Kalau misalnya kita langsung menelannya, yang akan dicerna, yang akan diserap nutrisinya ini hanya lingkaran luar bolanya itu aja. Nah, tapi kalau misalnya kita mengunyahnya dengan baik sampai dia menjadi halus di rongga mulut, itu semua bagian dari onde-onde ini sampai ke bagian dalam ke kacang kedelainya itu akan semua nutrisinya nanti diserap oleh tubuh. Nah, seperti itu ya sederhananya. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, di dalam rongga mulut ini sudah dimulai proses pencernaan. Jadi nggak cuman hanya memecah aja, tapi sudah ada sebuah enzim yang kita sebut sebagai amilum, itu akan memecah yang terutama karbohidrat ya, dipecah menjadi yang molekulnya lebih kecil-kecil lagi, gitu. Kalau misalnya nih ada suatu malfungsi di dalam rongga mulut, ada penurunan produksi dari ludah, itu lebih mudah terjadi infeksi, gigi karies, secara keseluruhan akan selain rasanya kering, itu akan sangat mudah rentan sekali terkena infeksi. Jadi bersyukurlah kalau misalnya air ludahnya masih terasa sampai sekarang. Nah, di sini makanannya sudah tadi dikunyah tersebut dengan bantuan saliva, air ludah, dan juga proses mastikasi mengunyah itu akan terbentuk menjadi sebuah bolus. Nah, kemudian nih, bolus yang tadi akan mulai masuk ke saluran pencernaan, yaitu esofagus. Atau bahasa biasanya kalau di buku-buku biologi SMA bilangnya tenggorokan ya, kalau saya nggak salah ya. Biasanya saya kebalik nih antara tenggorokan sama kerongkongan.
tenggorokan ya, yang buat yang ke lambung ya, bukan kerongkongan ya. Kalau kerongkongan itu buat ke paru-paru gitu kalau saya nggak salah. Mudah-mudahan nggak kebalik. Saya menggunakan istilah medisnya aja biar satu pemikiran di sini. Nah, esofagus ini fungsinya adalah sebagai saluran untuk memindahkan dari bolus yang ada di dalam mulut itu dari mulut menuju cepat sekali, hanya sekitar 10 detik aja, itu sudah mampu mencapai ke ujung pembukaannya dari lambung tersebut. Nggak ada terjadi proses apapun di sini, hanya murni untuk menurunkan makanan aja. Nah, tapi di esofagus, yang perlu kita catat adalah di sini terjadi sekresi mukus. Jadi mukus itu semacam cairan kental, dia terdiri dari air, elektrolit, dan beberapa mineral lainnya, itu fungsinya adalah sebagai memproteksi dinding dalamnya esofagus. Jaga-jaga kalau misalnya proses mengunyahnya kurang baik, atau mungkin makanan yang dikonsumsi itu sifatnya iritatif, seperti rasa pedas, asam, sangat asin, dan sebagainya macamnya, itu adalah untuk memproteksi ini. Kalau badan sister sekalian pernah nih lagi makan gitu ya, merasakan setiap rasa proses menelannya itu pasti menyadari ada batasan di mana kita secara sadar bisa mengontrol menelan, ada juga bagian kalau udah lewat itu rasanya udah nggak bisa ditahan lagi. Jadi dia bakal turun aja sendirinya. Nah, di sana itulah kita sebut sebagai proses menelan yang volunter, yang kita dapat sadari, dan involunter. Lidah bagian belakang, jangan dicoba disentuh ya, kalau misalnya disentuh nanti pengen muntah rasanya, jadi jangan coba disentuh sekarang. Nah, kalau misalnya sudah mencapai bagian sana, itu akan menimbulkan proses yang involunter ini, udah kita tidak bisa hentikan prosesnya. Akan turun ke esofagus, gerakannya peristaltik, masih ingat istilahnya peristaltik ya? Menuju ke pembukaannya dari lambung. Nah, ini saya ambil dari buku kedokteran, mungkin ada yang penasaran gimana sih caranya makanan itu melewati. Di sini ya kita lihat bolusnya ini. Nah, proses menelan itu dimulainya dari proses yang volunter, yang bisa kita sadari. Awal menelan, lidahnya nekan, habis itu kalau udah ketemu bagian belakangnya, bagian belakang dari lidah, itu sudah tidak bisa kita cegah, akan terus masuk. Nah, di sini ada sepersekian detik di mana kerongkongan kita yang menuju ke paru-paru itu ditutup. Jadi biar tidak kesedak orangnya. Biar makanan ini tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, itulah kenapa dianjurkan memang salah satunya ajaran kita juga adalah untuk tidak berbicara sambil makan. Karena itu ya, resiko kalau misalnya berbicara, nanti saluran udaranya itu terbuka. Sanalah ada resiko masuk ke paru-paru. Wah, kalau udah masuk ke paru-paru, udah rumit itu prosesnya. Gitu. Oke, sini lanjutannya ya. Nah, di sini begitu mencapai sekitar 1/8 bawah dari esofagus, itu lambung akan mulai menerima sinyalnya nih, "Oh, ada makanan yang datang, saya akan buka sphincternya ini." Nah, inilah, salah satu, struktur dalam tubuh, dalam saluran pencernaan yang sangat-sangat, relevan sekali dalam orang-orang yang biasanya dikeluhkan sebagai asam lambung. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Seberapa penting, sangat pentingnya fungsi ini untuk tidak terjadinya kenaikan asam lambung tersebut. Nah, seperti inilah bentukan dari lambung kita. Tidak mulus ya, berkelok-kelok banyak sekali lekukan-lekukannya. Kemudian di sini yang kita sebut sebagai otot sphincter, ini adalah sebagai batasnya dari esofagus dan juga lambung. Penting sekali bahwa ini dalam kondisi tertutup, kecuali kalau ada makanan lewat, karena bagian dalam dari lambung kita itu sangat amat asam, sangat ramah asam. Tapi lambung
ini sudah didesain untuk mampu menahan asam tersebut. Secara desain, lambung ini dindingnya tebal, ada mukosanya tebal sekali, dan kemudian dia juga bisa melindungi dirinya sendiri dari keasaman gastric juice itu. Tapi masalahnya, esofagus dan juga usus halus itu tidak mampu menahan rasa asam tersebut. Makanya kedua otot ini, kekuatannya itu penting sekali untuk dijaga. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan dua otot ini melemah? Nah, ada kondisi-kondisi mungkin orang tersebut memiliki kelainan pada otot-otot. Nah, itu bisa menyebabkan kelemahan ini. Apakah bisa dari lifestyle juga? Bisa. Salah satunya adalah merokok, kemudian konsumsi alkohol, karena sifatnya kan iritatif ya di bagian sini, itu dapat menyebabkan kelemahan dari kekuatan otot sphincter ini, baik yang atas maupun yang bawah. Seperti itu. Dan juga dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Misalnya, kalau misal kita mengkonsumsi makanan yang sifatnya asam ya, dia akan menstimulasi di lambung ini untuk mengeluarkan suatu hormon yang itu akan lama-lama merusak sphincter ini gitu. Jadi salah satunya contohnya adalah protein yang hewani seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada dasarnya lambung ini adalah fungsi utamanya sebagai penyimpanan makanan. Makanan yang bisa disimpan itu sampai dengan 1,5 liter. Jadi banyak sekali. Lambung itu kemampuan meregangnya sangat teramat tinggi. Jadi sampai dengan 1,5 liter pun tidak akan terasa sakit di perut. Paling kerasa kayak penuh aja, tapi nggak sakit. Karena ototnya di lambung itu sangat elastis. Nah, tekanannya akan tetap rendah sampai ke puncaknya ini, puncaknya 1,5 liter ini. Tapi kalau misalnya melewati 1,5 liter, itu akan terjadi tekanan yang sangat tinggi di lambung, dan pasti akan menimbulkan rasa nyeri hebat nantinya. Kemudian, fungsi keduanya adalah mencampur makanan dengan gastric juice. Nah, gastric juice ini isinya macam-macam, salah satunya adalah asam lambung tersebut, yang komponen utamanya adalah HCl. Fungsinya, makanan ini dicampur dengan gastric juice adalah agar dia terbentuk menjadi kimus. Nah, ingat ya, tadi awalnya bentuknya adalah bolus, menjadi kimus. Karena pada dasarnya lambung ini kayak mempersiapkan gitu, makanan kita tuh masuk ke dalam usus halus. Usus halus itu hanya bisa menerima makanan yang bentuknya sudah setengah cair. Nah, disinilah dengan peran dari gastric juice ini, bolus yang tadi sifatnya masih padat atau mungkin setengah padat itu akan dibuat menjadi konsistensinya itu jauh lebih cair, begitu. Jadi nggak selamanya asam lambung itu bukan hal yang jahat, bukan, karena memang dia fungsinya memang ada dalam pencernaan. Asam lambung fungsinya adalah sebagai pembentuk bolus menjadi kimus, dan salah satu fungsi pentingnya adalah membunuh patogen. Patogen itu apa? Patogen adalah yang bisa menimbulkan infeksi nantinya. Nah, disinilah kebanyakan bakteri-bakteri jahat ini tidak tahan dengan kondisi lambung yang sangat-sangat asam. Saya bilang kebanyakan karena ada aja 1-2 yang bisa tahan dengan kondisi yang sangat asam tersebut. Nah, di sini kalau misalnya asam lambung itu kita tekan terus-menerus, misalnya ada brother dan sister yang punya keluhan asam lambung begitu ya, sering merasakan panas rasanya di dada, sering rasa pahit, dan kemudian banyak mengkonsumsi obat-obatan yang menurunkan keasamannya dari lambung, itu akan ada resiko bakteri-bakteri ini tidak bisa dibunuh jadinya di lambung. Oleh karena itu memang setiap pengobatan itu pasti ada untung dan ruginya. Setiap pengobatan harus kita awasi apa saja efek-efek sampingnya yang bisa kita cegah. Salah satunya adalah ini. Kalau saya terlalu cepat atau bagaimana,
Nanti silakan langsung interupsi dengan suara saja ya, karena saya tidak bisa membuka ke Zoom-nya. Oke, kemudian fungsi lainnya dari gastric juice ini adalah inisiasi pencernaan protein. Jadi sekali lagi kita review dari atas dari rongga mulut sampai menuju ke lambung itu tidak ada sama sekali terjadi pencernaan dari protein. Baru dimulainya adalah di lambung tersebut. Jadi inisiasi mulai pencernaan protein itu terjadi juga oleh bantuan gastric juice ini. Nah, kemudian tadi saya sempat bilang, kalau di lambung ini tidak terjadi proses pencernaan, tidak terjadi proses penyerapan apapun. Ada satu yang spesial di sini, di lambung, yang satu-satunya diabsorpsi di lambung, diserap oleh lambung itu hanyalah alkohol. Tapi sayangnya, alkohol ini sifatnya sangat iritatif terhadap dinding dalam dari lambung tersebut. Gitu. Kayak kenapa orang-orang yang sering mengalami mungkin sering meminum alkohol itu lama-lama juga akan mengalami nyeri pada bagian lambungnya. Nah, ini ya gambaran dari gimana sih pergerakan lambung tersebut. Jadi begitu makanan masuk ke dalam lambung, dia akan pertama kayak diputar-putar dulu di dalam sini. Karena seperti kayak apa ya, kayak mesin mesin kayak blender gitu. Lambung itu seperti blender. Jadi dia pokoknya sampai ke cairan, sampai makanan itu bolus itu sifatnya menjadi cairan di sini. Nah, setelah sudah terbentuk menjadi kimus, dia akan merangsang terbukanya pintu menuju ke usus halus ini. Tapi dikeluarkannya tidak langsung berbanyak gitu, enggak. Dikeluarkan benar-benar sedikit, sedikit, sedikit. Karena fungsinya gunanya apa? Agar usus halus ini dapat menyerap makanan yang kita konsumsi itu secara maksimal. Ingat, tadi di awal sudah dapat disinggung ya bahwa penyerapan nutrisi itu tergantung dengan luas permukaan dari makanan yang kita kita cerna seperti itu. Kalau misalnya usus halus bilang udah cukup nih, masih banyak di usus halus, dia akan menutup di sini langsung. Dan sisa kimus tadi akan kembali lagi di blender di dalam lambung ini dulu sebelum dikeluarkan ke usus halusnya. Nah, apa sih yang menyebabkan rasanya aduh, perut saya kenyang sekali rasanya nih, kok nggak hilang-hilang ya rasa kenyangnya. Nah, itu ada penyebab-penyebabnya. Jadi ada yang kita sebut sebagai faktor intrinsik atau dari dalam lambung, dia dapat menstimulasi pengosongan lambung. Tapi juga sebaliknya, ada faktor-faktor dari luar, terutama dari usus halus, yang menghambat proses pengosongan dari lambung tersebut. Nah, contohnya, kalau yang intrinsik nih, ya dia menstimulasi biar kosong, itu adalah kalau misalnya makanannya terlalu banyak, misalnya lebih dari 1,5 liter tadi. Kemudian adanya iritasi atau infeksi. Pokoknya prinsipnya kalau dalam saluran pencernaan kita, setiap ada bagian yang teriritasi atau dia ada terjadi inflamasi, peradangan di sana, nggak pengen lama-lama ada makanan di sana. Pasti pengen cepet-cepet dipindah ke tempat lain. Nah, itu pun yang terjadi di dalam saluran pencernaan kita. Kayak pengen mindahin masalah aja gitu ke tempat lain. Gitu. Nah, selain itu juga ada nih hormon gastrin. Hormon gastrin ini diproduksi ketika kita sedang mengkonsumsi protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Tapi terutama hormon ini akan terproduksi sangat banyak kalau kita mengkonsumsinya protein yang sifatnya hewani. Seperti itu. Kemudian, kalau tadi ini menstimulasi pengosongan, sekarang yang menghambat adalah dari usus halus. Usus halus bilang, stop dulu lambung. Udah jangan kirim dulu makanan. Biasanya karena apa? Karena makanan kita isinya banyak lemaknya atau banyak karbohidratnya. Karena dia lebih pelan dicernanya di dalam usus dibandingkan zat-zat lainnya. Jadi kalau misalnya ada pencernaan lemak atau pencernaan karbohidrat, dia mengeluarkan dua hormon ini untuk menghentikan dulu biar lambung itu nggak mengirim makanan ke usus halus. Ya, jadi mungkin
mulai mengingat-ingat, oh iya ya, kalau saya makan makanan yang gorengan gitu misalnya, pasti akan lebih lama kerasa kenyang dibandingkan saya makan makanan yang misalnya mungkin buah gitu. Paginya saya makan buah sama saya paginya saya makan gorengan. Pasti akan lebih cepat lapar kalau makannya buah daripada yang gorengan. Oke, ini sedikit lebih detail mengenai tadi apa yang mengatur pengisian dan juga pengosongan dari isi lambung tersebut.